fi hal fasad. Fa bunyinya bunyi F, ada angin mengalir juga. Fa. Iza, za. Hati-hati jangan za, tapi za. Lidah ujungnya ditempel di gigi, kayak digigit. Za, hum bi. Di sini mimnya harus ditahan dulu teman-teman karena kedepannya ada huruf ba. Nah huruf ba ini tuh huruf ikhfa syafawi, jadi harus ada dengung dulu. Hum bisa hiroh. Nah ini bacanya jangan hirot tapi hiroh. Ya ini tuh taknya tak marbutoh ya. Jadi aturan tak marbutoh itu ketika dia mati suaranya jadi hak teman-teman. Jadi enggak tak lagi ya, hiroh gitu. Tapi kalau misalnya dia di tengah-tengah kata tetap tak. Ya berlaku hak itu ketika dia mati doang gitu. Fa iza hum bisa hiroh. Fa iza hum bisa hiroh. Faddalallahul mujahidin. Din di sini panjangnya boleh lebih dari 2 harokat, maksimalnya 6 harokat. Karena di sini hukumnya mad arid li sukun. Nah, rumus mad arid li sukun yaitu mad tobi'i, kedepannya ada huruf yang dimatikan. Nah, mad tobi'i di sini iya nih. Iya ini salah satu huruf mad tobi'i. Iya yang didahului kasroh ini hukumnya mad tobi'i. Kedepannya ada huruf nun. Awalnya dia berharokat, tapi karena mau berhenti jadi mati. Nah, ini yang dimaksud dengan huruf yang dimatikan. Jadi pertemuan mad tobi'i dengan huruf yang dimatikan karena wakof. Nah ini hukumnya mad arid li sukun. Maka panjangnya itu boleh lebih dari 2 harokat, maksimalnya 6. Jadi bacanya boleh hidin atau hidin. Boleh teman-teman ya. Faddalallahul mujahidin warabbul. Nah ini itu tasydid. Setiap huruf yang ditandai dengan tanda tasydid ditekan. Rabbul arshil azim. Sya. Nah kalau titik 3 bergerigi bawahnya. Sya menyebar udara. Arshil azim. Nah ini bertemu dengan mad arid juga sama nih ya. Mad tobi'i bertemu dengan huruf yang dimatikan. Huruf mad tobi'inya iya, huruf yang dimatikannya mim. Paham ya teman-teman ya mengenai mad arid ya. Warabbul arshil azim. Yubayyinullahu ayatih. Jangan panjang ya, langsung tih. Ini H ini nggak panjang, langsung dimatikan saja.
yubayyinullahu ayatih. Watta. Nah, ini jangan panjang meskipun ada alif teman-teman ya, karena setelahnya ada tasydid. Wattaqullaha qullahal ladzi jangan di beda ya teman-teman ya. Kalau ini tuh lidah ujung gigi atas kayak digigit. Tasa'a. Nah, ini ada tanda alis nih. Ini hukumnya mad wajib. Mad wajib muttasil. Terjadi mad wajib itu ketika apa? Pertemuan mad tabi'i dan hamzah. Nah, ini mad tabi'i. Alif itu salah satu huruf mad tabi'i. Setelahnya ada huruf a atau huruf hamzah. Nah, maka dihukumi mad wajib muttasil. Biasanya tandanya itu kayak gini, tebal, alis tebal. Panjangkan 5 harokat. Tasa gitu. Aluna bihi. Kasroh berdiri di huruf hak bulat atau hak domir. Ini mad silah teman-teman. Kalau setelah hak bulat tidak ada a, itu mad silahnya qasiroh. Cukup panjangnya 2 harokat aja. Nah, seperti ini kan. Hak domir, kedepannya huruf waw. Nah, ini masuknya ke mad silah qasiroh. Jadi panjang 2 harokat. Bihi wal arham. Ha ini hanya hak kecil ya. Wattaqullahal-ladzi tasa'aluna bihi wal arham. Sekali lagi ya. Wattaqullahal-ladzi tasa'aluna bihi wal arham. Baik, untuk teman-teman 24 sudah selesai ya cara baca lafaz Allah yang dibaca tebal, yaitu ketika didahului harokat doma dan didahului harokat fathah, maka nanti bunyi lam yang ada pada lafaz Allah dibacanya tebal, bunyinya Allah gitu ya. Baik teman-teman, kita lanjut di sini ke halaman 25-nya. Untuk teman-teman yang besok dan kedepannya mau ngaji bareng-bareng lagi, tidak ketinggalan, silakan di follow saja akun sayanya biar live ini lebih tambah bermanfaat lagi, pahalanya mengalir untuk bersama. Silakan untuk teman-teman di share ke teman-teman yang lain ya, di tap-tap layar juga seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 25 di sini kita akan belajar cara baca lafaz Allah yang dibacanya tipis nih teman-teman ya. Bila sebelumnya berharokat i atau kasroh, maka dibacanya lah. Nah ini nih. Ini lafaz Allah sebelumnya kasroh, maka nanti bacanya jangan loh teman-teman, tapi bacanya lah. Billahi, billahi. Nah jadi jangan billoh ya, karena didahuluinya kasroh. Kalau didahuluinya domah, maka Allah, lullah. Didahului fathah, wallah. Nah, jadi lihat sebelum harokat
lihat harokat sebelum lafadz Allahnya, gitu ya. Nah, contoh yang bawah, Bismillahi. Nah, bacanya millah, bukan milloh. Bismillahi walhamdulillahi walhamdulillahi la quwwata illa billah. Nah, bacanya billah. La quwwata illa billah. Afa, aminu. Ada wawu mati nih. Wawu itu salah satu huruf mad tabi'i, maka panjang. Nu, mak, ujungnya ada angin. Mak, rolloh. Nah, kalau ini bunyinya Allah teman-teman, karena didahulunya fathah ya. Afa aminu makrolloh. Afa aminu makrolloh. Wa huwa. Hunya itu tenggorokan dalam keluarnya ya. Ha, hi, hu. Wa huwa bikulli syai'in. Sya, menyebar udara. Titik 3 bergerigi bawahnya, bacanya sya, menyebar angin. Syai'in bedain ya. In alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Yuha, ha. Nah, kalau ini tenggorokan tengah. Yuhasib. Sib, baknya memantul teman-teman, jadi jangan sib, tapi sib, ada be-nya ya. Qalqalah namanya. Kumbi, mim tahan dulu teman-teman ya. Jadi bacanya kumbi. Kenapa? Karena setelahnya ada huruf ifa syafawi ba nih. Jadi harus ditahan, didengungkan dulu. Bihillah yuhasibkum bihillah qulillahu lillah, bacanya lah. Hu as ro'u mak ro mak, ada nafas ngalir, hamas mak qulillahu
makro. Nah teman-teman, di sini ro panjang ya, jadi nggak maker, nggak dimatikan si ro-nya. Kenapa? Karena harokatnya tanwin fathah. Nah ketika ada huruf di akhir diharokati dengan tanwin fathah, maka jangan dimatiin hurufnya ya, tapi dipanjangkan. Berlaku hukum mad iwad. Jadi gantikan suara n ke panjang yang awalnya makron jadi makro gitu ya. Hanya khusus tanwin fathah saja teman-teman. Kalau tanwin kasroh di bawah itu tidak berlaku mad iwad. Begitupun tanwin doma itu tidak berlaku. Jadi hanya tanwin fathah saja yang dibacanya panjang ya. Makro ulillahu makro gitu. Hati-hati jangan di ya, tapi jangan juga zi, hati-hati. Jadi posisiin ujung lidahnya ke ujung gigi atas. Jadi kayak digigit, ditempel. Gitu. Nah, kedepannya di sini ada iya nih. Ini ada tanda alis, panjangin 5 harokat. Kenapa panjang? Karena setelah iya mati ada huruf a. Nah, iya mati didahului kasroh tuh ini matobi'i teman-teman. Kedepannya ada a. Nah, ini hukumnya mad jaiz munfasil. Jadi ketika ada matobi'i bertemu sama a, itu hukumnya mad jaiz munfasil. Ya, kalau posisinya 2 kata. Panjangkan 5 harokat. Rojal ma ini mim teman-teman, ini ain panjangkan matobi'i. Walladzi akhrajal mar'a. Kha kayak ada suara dengkur, kayak suara ngorok dikit. Kha gitu. Keluarnya dari tenggorokan ujung. Khalaqal mauta wal hayah. Nah, ini bacanya jadi ha ya. Tak bulat ketika mati suaranya jadi ha. Ya, jadi ini bacanya hayah gitu. Khalaqal mauta wal hayah. Wayur silu alaikum hafadzoh. Nah, ini tanwin fathah juga nih. Tapi kenapa di sini enggak hafadzota? Kenapa ini enggak berlaku mad iwad? Nah, teman-teman, tak bulat ini pengecualian dari mad iwad ya. Jadi tak ini mempunyai aturan tersendiri. Jadi dia itu meskipun harokatnya tanwin fathah, dia tidak berlaku mad iwad ya. Jadi tetap mati aja. Hafadzoh. Wayur silu alaikum hafadzoh. Wahuwal aliyul. Penekanan nabernya harus jelas. Liyul
azim. Wa huwal aliyul azim. Wallahu wallah. Hati-hati jangan lo, hati-hati ya, tapi wallahu bima bacanya jangan tak, tapi tenggorokan tengah, ain maluna alim. Wallahu bima ta'maluna alim. Wa kafa, fa ada angin ngalir, F kayak bunyi F. Fa billahi syahida, menyebar angin. Jadi shin ini dia memiliki sifat tafashi ya. Jadi ada angin menyebar, wa kafa billahi syahida. Nah ini bacanya jangan syahid, tapi syahida. Kenapa? Karena harokatnya tanwin fathah. Setiap ada huruf di akhir harokatnya tanwin fathah, bacanya dipanjangkan. Jadi yang awalnya syahidan jadi syahida gitu. Hukumnya mad iwad. Wa kafa billahi syahida. Fa ja'alahu, panjangkan ya, domah terbalik nih. Ini tuh tanda panjang. Hak bulat ini hak domir. Ini mad silah qasirah hukumnya ya. Mad silah qasirah itu terjadi ketika hak bulat ke depannya tidak ada huruf A. Nah ini huruf gho kan. Nah ini jadi masuknya ke qasirah. Panjangnya 2 harokat. Ghusaan. Nah ini sa-nya panjang banget nih. Hukumnya apa? Mad wajib kalau ini. Mad wajib muntasil. Terjadinya itu ketika ada mad tabi'i, ke depannya ada A nih. Ini A alif ini mad tabi'i nih. Ke depannya ada A. Dalam satu kata tandanya alis tebal. Nah ini mad wajib muttasil 5 harokat panjangnya. Sa'an lahu ghusaan faja'alahu ghusaan ahwa. Baik, alhamdulillah teman-teman 25 sudah selesai. Jadi cara baca lafadz Allah kita simpulkan itu ada 2 cara teman-teman ya. Ada yang ditipiskan atau tarkik, ada yang ditebalkan. Jadi kalau lafadz Allah yang ditipiskan didahuluinya kasroh, bunyinya lah, billah gitu. Sedangkan kalau lafadz Allah yang dibacanya tebal,
harus didahului dengan doma atau fathah dulu, seperti lullah, Rasulullah, wallah. Jadi bunyinya Allah. Kalau tipis bunyinya lah, seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah, kita lanjut teman-teman di sini di halaman 26. Untuk teman-teman biar besok dan kedepannya kita bisa ketemu lagi dan bisa bareng-bareng ngaji lagi, silakan di follow dulu saja akun sayanya ya. Terus biar yang merasakan manfaatnya lebih banyak lagi, silakan di share ke teman-teman yang lainnya teman-teman ya. Di tap layar juga. Biar pahalanya mengalir untuk bersama. Lanjut di halaman 26. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan belajar cara baca nun sukun dan tanwin. Nah, ini itu harokat sukun teman-teman ya. Kayak koma ini namanya sukun. Nah, harokat double gini namanya tanwin. Kalau ini namanya tanwin fathah, di bawah namanya tanwin kasroh, di atas kayak gini namanya tanwin domah. Gitu ya. Kalau satu fathah aja namanya fathah kasroh domah. Tapi kalau dua tambahin tanwin, tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin domah gitu ya. Nah, jadi kita belajar nun sukun dan tanwin ya. Cara baca nun tanwin ini berbeda-beda teman-teman, tergantung huruf setelahnya. Ada yang dijelaskan N-nya, ada yang disamarkan, ada yang kayak tidak dibaca gitu. Nah, kalau sekarang kita belajar nun sukun atau tanwin yang menghadapi huruf ro. Bagaimana cara bacanya? Yaitu dimasukkan ke huruf ro-nya. Nah, dengan suara tidak dengung. Jadi suara nun atau tanwinnya hilang. Nah, jadi ketika nun atau tanwin ke depannya ada ro, maka nun tanwinnya nanti kayak tidak ada atau hilang. Contoh di sini, ini kan bacanya man, karena setelahnya ada ro, maka nunnya hilang, mar. Nah, jadi kayak nggak ada, dilebur. Ini namanya idgham hukumnya. Idgham bila guna tanpa memakai dengung. Marro'a gitu. Jadi bacanya mar teman-teman. Jadi jangan man ya. Marro'a mirrobbihim. Mirrobbihim. Bacanya jangan minro, mirro gitu. Hukumnya idgham bila gunnah, seperti itu ya. Wallahu ghafurur rahim. Nah, di sini idgham bila gunahnya ini tanwin doma menghadapi ro, maka bacanya rurro gitu. Jangan runro ya, tapi rurro, seperti itu. Wallahu ghafurur rahim. Arro. Nah, ini idgham bila gunah lagi nih, karena setelah nunnya ada ro. Bacanya ar, nunnya hilang. Arro'a hus taghna. Arro'a hus taghna. Nah, gho-nya mengalir. Jadi gho-nya itu enggak tag, tapi tag mengalir ya. Rohowah. Arro'ahus taghna. Lahu. Nah, domah terbalik panjangin ya. Lahu shi ha barro. Tanwin fathah menghadapi huruf idgham ro.
barro, soda, barro, soda. Bacanya jangan rosod ya, tapi rosoda ya, karena ini mad iwad nih. Tanwin fathah di akhir kalimat jangan disukunin ya, jangan rosod, tapi harus panjang, rosoda gitu. Lahu shihabar rosoda, alallahi tawakkalna. Kedepannya ada alif panjang teman-teman. Nah, alallahi tawakkalna. Fi ai, bacanya jangan i tapi ai, tenggorokan tengah. Syatiro, nah idgham bila gunah lagi nih. Tiro dia fi syatiro dia. Wallahu gha, gha mengalir ya, gha bukan go tapi ghafurun halim. Nah kalau ini jelas teman-teman ya, kalau ini tanwin setelahnya ada ha, ini jelas n-nya run, ha jelas, karena ini idhar bukan idgham. Wallahu ghafurun halim. Inna, bacanya dengung dulu, ditahan dulu teman-teman ya, karena nun tasydid hukumnya gunnah musyaddadah, jadi harus ditahan dulu. Inna ila rabbika karuj, ada je-nya ya, ruj. Nah ini tuh kol-kolah teman-teman ya. Inna ila rabbika ruj, falillahil khi, bacanya ada kayak dengkur khi, jadi bukan hi tapi khi. Rotu wal ula falillahil akhiratu wal ula. Walillahi, nah bacanya lah ya, bacanya lah bukan walillah, tapi walillahil asmaul. Nah ini maknya panjangkan 5 harokat. Kenapa? Karena di sini setelah matobi'inya ada hamzah teman-teman. Ma ini hukumnya matobi'i ya, karena setelah fathahnya ada alif. Nah setelah matobi'i ada hamzah. Nah maka berlaku
mad wajib, bukan mad tabi'i lagi ya. Kalau tidak ada hamzah masih mad tabi'i, tapi kalau sudah bertemu hamzah jadi hukumnya mad wajib. Maka panjangkan 5 harokat kalau mad wajib. Ma'ul husna walillahil asmaul husna. Nah, 2 harokat ya. Mad tabi'i. Fa ha za. Fa ha za. Mu, panjangkan karena ada waw nih. Waw ini mad tabi'i. Mu hum bi. Mimnya ditahan dulu teman-teman karena setelahnya ada ba. Setiap ada mim sukun ketemu ba maka harus didengungkan dulu si mimnya. Hukumnya ikhfa syafawi. Hum bi id mengalir teman-teman. Jadi jangan bi id, tapi bi id. Rokhwah sifatnya mengalir, suaranya mengalir. Bi id nillah. Ini lidah ujungnya di gigi atas. Kayak digigit tapi enggak ditekan, hanya menempel doang si gigi ke lidah. Bi'il fa ha zamuhum bi'il nillah. Itu teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai. Idgham bila guna sudah paham ya teman-teman ya. Ketika ada nun atau tanwin ke depannya ada huruf ro, maka nun tanwinnya dilebur atau dihilangkan ya, suaranya langsung ke huruf yang tasydidnya. Jadi marro seperti itu. Dihukumi dengan idgham bila gunnah. Seperti itu ya. Kita lanjut teman-teman ke sampingnya. Baik, untuk teman-teman di sini biar nanti kita bisa ketemu lagi nih, belajar bareng-bareng lagi. Yang belum follow di follow dulu aja ya. Seperti itu. Baik, tadi ada yang nanya mau private, mau ikut kelas private. Untuk teman-teman yang mau gabung kelas ngaji, silahkan hubungi aja kontak yang sudah saya cantumkan di bio. Kalau misalnya kontaknya susah diklik, silahkan DM saja di TikTok saya, mau gabung kelas ngajinya, seperti itu ya. Baik, dilanjut di halaman 27. Bismillahirrahmanirrahim. Nun tanwin menghadapi huruf lam. Nah, kita belajar nun tanwin lagi. Ketika ada nun sukun atau tanwin, ya. Tanwin itu harokat yang double ini namanya tanwin. Kalau di atas namanya tanwin fathah, di bawah tanwin kasroh, di atas namanya tanwin domah. Nah, ketika nun tanwin ke depannya huruf lam, maka bacanya dimasukkan, jangan didengungkan, suara nun atau tanwinnya hilang. Nah, ini sama seperti tadi, seperti ini teman-teman, sama ya. Maka yang awalnya waman jadi wamalam. Jadi n-nya kayak nggak ada, dilebur, dimasukkan ke si lam. Nah, ini masih termasuk hukum idgham bila gunnah. Ya, masih termasuk idgham bila gunnah. Jadi idgham bila gunnah itu hurufnya ada 2, ro dan lam. Nah, itu. Wa malam zikruli. Nah, ini idgham bila gunnahnya teman-teman. Tanwin domah menghadapi lam.
Rullil alamin. Dzikrul lil alamin. Yauma idzil lil dzilli. Idgham bila gunah, tanwin kasrah menghadapi lam. Dzillil mukadzibin. Yauma idzil lil mukadzibin. Famalam, nun lam, idgham bila gunah. Famalam yajid, pantulin dal memiliki sifat pantul qalqalah. Fa si, tebal, si, bacanya jangan si ya, tapi si, lidah dalamnya diangkat. Fa siyamu, sa, bacanya sa, lidah ujung gigi atas. Sa salah sati ayam. Famalam yajid fasiyamu salasati ayam. Fa illam, nunnya dimasukin ke lam. Illam. Fa illam yakulla. Jadi nunnya langsung ke lam, dilebur. Kullahu walad. Ada de-nya, pantulan, qalqalah namanya hukumnya. Fa illam yakullahu walad. Fa illam yakullahu walad. Kenapa bisa dilebur? Karena ini hukumnya idgham. Idghamnya bila gunnah. Jadi aturan nun sukun yang menghadapi lam, maka nunnya tidak dibaca, ya dimasukkan ke huruf setelahnya, dihukumi dengan idgham bila gunnah. Wala, ini fathah berdiri, panjangkan 2 harokat, matobi'i namanya ya. Wala killa, nun lam, killa tash'urun. Bacanya tash, menyebar angin, tash. Walakin la tash'urun. Khairullah, tanwin doma menghadapi la. Khairullah
laka minal ula. Nah ini mad tabi'i ya, fathah berdiri di huruf selain hamzah, maka panjangkan 2 harokat. Khairul laka minal ula. Nun tasydid ditahan dulu, didengungkan dulu teman-teman, karena di sini hukumnya gunnah musyaddadah. Inna, tahan dulu ya. Hu. Nah, ini tanda panjang nih. Ha domah terbalik di huruf ha domir itu mad silah hukumnya. Nah, lihat setelahnya. Kalau misalnya setelahnya ada hamzah, mad silahnya mad silahnya qasiroh, maka 2 harokat aja bacanya, hubi gitu. Jadi jangan kepanjangan, cukup 2 harokat aja, hubi gitu ya. Him ro'u furro, tanwinnya jangan fun tapi fur, karena setelahnya huruf idgham, jadi harus dimasukkan. Furrohim, innahu bihim ra'ufur rahim. Wallahu gha. Nah, suara gha-nya mengalir, gha. Jadi bukan go gitu ya. Ghaniyun halim. Wallahu ghaniyun halim. Halim di sini teman-teman jangan bacanya halimun ya. Dimatiin aja mimnya, karena kan kitanya mau waqaf, mau berhenti. Jadi bacanya jangan halimun. Halim hukumnya apa? Mad arid li sukun. Nah, terjadinya itu sebabnya apa? Kenapa dihukumi mad arid? Karena di sini ada pertemuan mad tabi'i dengan huruf yang dimatikan. Huruf mad tabi'inya iya. Nah, iya didahului kasroh, ini mad tabi'i. Huruf yang dimatikannya mim. Maksud dari mematikan tuh gini, dia awalnya berharokat, awalnya dia huruf hidup, halimun. Tapi karena mati, tapi karena waqaf berhenti, maka mimnya jadi mati, halim gitu. Jadi harus dimatiin gitu ya. Jadi jangan halimun tapi halim. Nah, panjangnya itu 2 harokat sampai 6. Jadi bacanya boleh halim atau halim, boleh. Wallahu ghaniyun halim. Nah, gitu teman-teman ya. Ini tadi sudah dibaca. Kita lanjut yang bawah ini. Fari, ada iya mati, ini matobi'i panjang. Fari dotami. Nah, ini jangan tan, tapi tam, langsung dimasukkan ke mim. Ini juga hukumnya idgham. Tapi idghamnya idgham bigunah, memakai dengung teman-teman. Tanwin fathah menghadapi mim, idgham bigunah. Tamminallah faridotam minallah. Itu
gitu ya. Jadi idghamnya bigunah, memakai dengung. Nah, mimma sama ini juga bigunah, nun ketemu mim. Mim mag, mengalir. Jadi jangan mag. Jangan mag tapi mag. Mim mag. Ro mim mus qolun. Mim mag. Ro mim mus qolun. Ya. Nah, bacanya jangan ya, tapi ya, gitu, tenggorokan tengah. Terus sifatnya bainiyah, jadi pertengahan di antara mengalir dan tertahan. Jadi bacanya jangan ya, tapi ya, lamus sirro wa ada suara dengkuran kayak ngorok gitu dikit. Jadi jangan tapi gitu. Ya lamus sirro wa ya lamus sirro wa gitu. Baik, untuk teman-teman, jadi halaman 28 itu kesimpulannya mengenai cara baca idgham bila gunah. Ya, jadi idgham bila gunah itu ketika nun atau tanwin menghadapi lam dan siro ini. Ya, jadi hurufnya hanya ada 2 saja, lam dan ro. Seperti itu teman-teman ya. Baik, untuk teman-teman kita lanjut di halaman 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alam allahu ainain. Alam pantulin Allah, lam sukun bertemu lam tasydid, ini hukumnya idgham mutamasilain ya. Jadi lam pertama dimasukkan ke lam kedua. Allah, hu, 2 harokat panjangnya. Nain ini panjangkan 2 sampai 6. Ini hukumnya madlin. Iya mati yang didahului fathah bertemu dengan huruf hidup yang disukunkan karena waqaf. Jadi bacanya nain. Alam allahu ainain. Nah gitu. Ada tanda alis nih, ini tanda panjang teman-teman ya. Panjangkan 5 harokat, hukumnya mad wajib. Ifatummi, dimasukkan tum, dengungkan idgham bi gunnah. Tum minal mu'minin. Ifatum minal mu'minin. Ya
panjangkan 2 harokat. Ini matobi ya. Wailana. Inna. Tahan dulu baru panjang. Guna musyaddadah, terus di sini ada alif. Inna kunna taghin. Ya wailana inna kunna taghin. Wa huwa khairur raziqin. Z. Wa huwa khairur raziqin. Qin, panjangkan 2 sampai 6 ya. Kenapa ini? Hukumnya mad arid li sukun, pertemuan mad tabi'i dengan huruf nun yang awalnya berharokat tapi jadi mati karena berhenti. Jadi yang awalnya kina jadi kin gitu. Maka panjangnya boleh 2 harokat sampai 6. Qin boleh. Wa huwa khairur raziqin. Bu'dali. Nah, ini bacanya dali ya teman-teman ya. Jadi jangan danli, tapi dali. Idgham bila guna ya, tanwin bertemu lam. Dali qaumin la yu'minun. Nah, kalau ini ditekan yu gitu. Wawunya anggap aja nggak ada. Jadi yang dikasih sukun itu si hamzah, bukan si wawu. Bu'dal liqaumin la yu'minun. Wa ma massana min lughub. Milu, bacanya jangan min tapi mil. Wa ma massana mil lughub. Min ayyi ditekan syai'in. Sya. Kalau ini sa, ini sya. Khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah. Sayaquluna lillah. Sayaquluna lillah. Nah, ini bacanya lah teman-teman ya, enggak loh, karena didahuluinya kasroh ya, maka bacanya ditipiskan lah. Sayaquluna lillah gitu. Wahadaina hunnaja. Ini alif lam, setelahnya ada huruf tasydid, hukumnya alif lam syamsiyah, maka dimasukkan ke si tasydidnya. Hun, dengungkan dulu karena nun dia memiliki sifat
gunah. Hunnaj dain wahadainahun dain wa inna gunah musyaddadah nun tasdid dengung wa inna alaikum lahafidhin wa inna alaikum lahafidhin tusuna biha. Nah, kalau ini panjangnya lebih dari 2, ini 5 harokat. Karena setelah matobi'nya ada a. Jadi ketika ada matobi ke depannya ada a, hukumnya mad jaiz munfasil. Kalau posisinya 2 kata ya, tandanya alis tipis. Biha au dain tu suna biha au dain inna. Tahan panjang. Inna ilallahi raghibun. Ghi bacanya ya, bukan gi tapi ghi. Inna ilallahi raghibun. Fatta, alifnya itu tidak panjang, langsung ke huruf tasdid. Fattaqullaha wa tebal ya. Ti'un wattaqullaha qutila sodnya tebal jadi jangan as tapi habul ukhdud qutila habul ukhdud illa marro. Bacanya jangan manro tapi marro. Idgham bila gunnah, dimasukkan ke huruf siroknya. Marro himahullah illa marro himahullah yu'ti ma lahu yatazakka. Yuk ditekan. Yu'ti ma lahu yatazakka. Yu'ti ma lahu yatazakka. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman semuanya.
Gak kerasa di sini kita sudah 1 jam lebih ya.